Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai wawancara. Kalian tahu nggak sih apa itu wawancara? Simak baik-baik ya. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Biasanya dalam kegiatan wawancara ada pewawancara dan narasumber. Saat melakukan wawancara, pewawancara harus dapat menciptakan suasana agar tidak kaku, sehingga responden mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu, sikap-sikap yang dimiliki seorang pewawancara harus netral, ramah, adil, dan hindari ketegangan. Tahapan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, hendaknya kita memahami tahapan-tahapannya dulu ya. Jadi yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Yang ketiga, mengetahui identitas narasumber secara umum. Yang keempat, menghubungi atau menginformasi narasumber yang akan diwawancarai. Yang kelima, membuat garis besar atau daftar pertanyaan. Yang keenam, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang ketujuh atau yang terakhir, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Alat bantunya itu bisa handphone, direkam dengan handphone, dicatat dengan buku, dan lain-lain. Kebutuhan dalam wawancara dapat ditentukan dengan rumusan 5W 1H, atau yang biasa kita ketahui yaitu apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, berapa, dan gimana. Nah, Ibu akan jelaskan satu-satu ya. Simak baik-baik ya. Satu-satu. Yang pertama yaitu apa atau apakah. Ini biasanya digunakan untuk menanyakan benda, hal, peristiwa yang terjadi. Yang kedua yaitu siapa atau siapakah. Digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Yang ketiga, bagaimana atau bagaimanakah. Nah, kata ini biasa digunakan untuk menanyakan cara, kegiatan yang terjadi di dalam sebuah peristiwa. Yang keempat, mengapa atau mengapakah. Kata ini juga biasa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima, kapan atau kapankah. Digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa. Yang keenam, berapa atau berapakah. Digunakan untuk menanyakan jumlah. Dan yang terakhir, ketujuh, ini adalah di mana atau di manakah. Kalimat ini atau kata ini digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa kejadian. Tujuan dari wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Wawancara yang komunikatif dan hidup juga dibentuk oleh isu-isu dan informasi tentang materi pelajaran, baik oleh pembicara dan wartawan. Oke, anak-anak, hari ini kita akan praktek wawancara. Nah, di sini ada Rea sebagai wawancara dan Dian sebagai narasumber. Diperhatikan ya. Dian, ayo kita menanam tanaman. Ayo, Rea. Tapi tanaman apa yang akan kita tanam? Bagaimana kalau kita menanam buah tomat di dalam pot? Aku setuju. Peralatan apa saja yang kita butuhkan, Rea? Kita membutuhkan pot bunga, tanah, cetok, pupuk, dan bibit tomat saja kok, Dian. Lalu, bagaimana cara menanamnya? Kita masukkan tanah ke dalam pot bunga secukupnya. Setelah itu, masukkan bibit tomat ke dalam tanah di dalam pot. Oke, Rea. Lalu, berikan pupuk secukupnya agar tanaman tumbuh subur. Jangan lupa kita harus menyiramnya setiap hari ya. Oke.
Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Dan wawancara juga ada tahapan-tahapannya ya, yang tadi Ibu sudah jelaskan di awal. Dan seorang pewawancara juga dia harus memiliki sifat-sifat seperti ramah, terus netral, adil, dan hindari ketegangan. Mungkin begitu saja materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.